sportif. Sportif adalah sikap kesatria, jiwa kesatria, jujur, gagah. Biasanya ini dimiliki oleh seorang atlet. Tetapi sebetulnya sikap ini seharusnya ada di dalam diri setiap kita, anak Tuhan yang diciptakan luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang laragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Anak-anak jiwa sportif dimiliki oleh seorang laragawan. Firman Tuhan berkata, ditulis oleh Paulus, bahwa hanya orang-orang yang dapat juara, olaragawan yang dapat juara dan dapat mahkota adalah mereka yang menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau bertanding ada aturannya. Kalau tidak ikut aturan pasti tidak bisa jadi juara. Nah, kita semua adalah orang-orang yang bertanding dalam hidup ini. Kita adalah pemenang-pemenang. Kita akan mendapat mahkota kehidupan jika kita mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Nah, zaman dulu waktu itu olahragawan bertanding di ini. Namanya gimnasium, tempat bertanding atlet-atlet zaman dulu di Yunani, di Italia sana, Yunani, Athena. Nah, ini atlet-atlet bertanding di sini. Penontonnya ada di tempat duduk ini. Wah, dulu pertandingan lari, lompat tinggi dilakukan di tempat ini. Nah, sekarang seperti ini bentuknya. Sudah banyak reruntuhan karena itu zaman dulu sekali ya. Dan ini pertama kali dipakai untuk pertandingan olahraga seluruh dunia, yaitu Olimpiade. Nah, seorang olahragawan atau atlet bertanding harus sportif. Makanya sebelum mulai pasti mereka harus bertemu, menyapa dengan ramah, berkenalan, berjabat tangan. Kalaupun selesai bertanding mereka juga berjabat tangan lagi, mengucapkan selamat bagi yang menang dan mengucapkan tetap semangat bagi yang kalah. Jadi harus berdamai, selesai dengan baik, memulai dengan baik, berselesai dengan baik. Tidak seperti ini tindakan tidak sportif. Dengan lawannya bermain basket, lomba main basket, dengan lawannya memukul, tidak boleh. Ini tindakan curang juga, tidak sportif dalam sepak bola. Harusnya merebut bola itu dengan kaki, tidak boleh menjatuhkan lawan, mengganggu lawan, menggagalkan lawan dengan memegang tubuhnya seperti ini. Ini berbahaya, ini tindakan curang. Nah, supporter, penonton juga harus sportif. Ini contoh yang tidak sportif anak-anak. Merayakan kemenangan dengan berlebihan, membuat keributan, membuat kotor lapangan, berteriak-teriak, menyalakan petasan di jalan-jalan, konvoi dengan naik motor bersama-sama, memenuhi jalan bikin macet. Ini tidak sportif. Jangan dicontoh ya. Nah, ini yang boleh kita contoh, tindakan sportif. Timnya kalah bertanding, ini supporter nih, penontonnya. Tim Jepang kalah, penontonnya yang membela Jepang ini, mereka tidak marah, mereka tidak sedih, tetapi malah melakukan kerja bakti, bersih-bersih, mengambil bekas-bekas botol minum, kulit-kulit kacang ya, bungkus-bungkus makanan snack yang dimakan oleh penonton waktu bertanding, mereka bersihkan. Keren kan? Mereka tidak buat keributan, tidak buat masalah, tidak buat kekacauan. Nah, kita juga harus memiliki sikap sportif di kelas. Kalau sekarang kita Zoom, kita secara online, sikap sportif seperti apa? 1, tidak membuat keributan, chatting, mengganggu temannya, ya. Tidak marah atau tidak mudah tersinggung ketika ada pendapat teman di diskusi waktu di Zoom yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Sportif, kalau teacher bilang ayo di mute, semua harus sportif, di mute. Di unmute ya, di unmute ya. Kalau ada yang salah,
melalui perkataan atau tindakan ya. Tiba-tiba bikin coret-coretan di PPT waktu Zoom, PPT-nya teacher dicoret-coret. Mengaku dan mintalah maaf, itu sikap yang sportif. Kalau ada temennya yang salah juga berilah maaf. Berkata maaf itu penting sekali. Itu ciri kalau orang itu punya sifat sportif. Kapan kita berkata maaf? Saat melakukan kesalahan, sengaja atau tidak, harus minta maaf. Saat ada yang terluka karena kita, dan saat kita mau berbicara, memotong pembicaraan orang, kita harus permisi minta maaf ya. Itu contoh jiwa sportif, sikap sportif. Nah, sikap sportif itu tidak mencontek, karena mencontek itu sama dengan curah. Jangan mencontek karya orang lain, jangan mencontoh hasil karya orang lain. Kalau kita pintar, kita anak yang luar biasa, kita harus berusaha mengerjakan sendiri. Mungkin tidak ada yang melihat karena kita belajar di rumah, PH di rumah, pakai HP sendiri. Tapi Tuhan melihat. Jangan mencontoh jawaban, membuka buku, membuka Google, tanya papa mama. No way. Kalau kalian punya sikap sportif, meskipun teacher tidak tahu, kalian di rumah punyalah sifat sportif karena Tuhan melihat. Oke. Nah, kalau bertanding, bermain ya dengan teman-teman, kakak adik, kepala jangan nangis ya, nanti jelek kalau nangis dan itu tidak baik. Belajarlah menerima kekalahan. Bersukacitalah ketika lawan kita menang. Berikan ucapan selamat, bukan malah menangis atau marah. Jangan marah kalau kalah. Contoh, jangan jengkel kalau ada lawan main menang. Main game bareng, temenmu lebih unggul, jangan marah, jangan bilang lu kamu curang ya. Nah, tidak boleh. Punyailah sikap yang sportif. Oke, berkaitan dengan tugas akhir untuk 1 bulan ini tugas terakhir buat kalian untuk kelas 1 dan 3 dulu ya. Tugasnya adalah membuat clipping. Carilah gambar contoh-contoh sikap atau tindakan murah hati, pemaaf, sportif dan tidak sportif. Masing-masing tema, masing-masing pembelajaran murah hati, pemaaf, sportif, 2 gambar saja paling sedikit. Boleh lebih, silahkan kalau kalian menemukan lebih banyak. Tempelkan gambar tersebut di kertas HPS, lalu tulis keterangannya. Ini tindakan apa, ini tindakan apa. Gambar boleh diberi hiasan, bebas, boleh diwarnai, kasih bunga-bunga yang cewek-cewek atau dikasih manik-manik, terserah. Lalu jadikan satu menjadi sebuah buku. Kreasinya bebas, bukunya boleh dijilid, boleh dijahit, boleh hanya pakai ako yang di lubang 2 lalu diklik gitu aja, ada alatnya, boleh. Untuk pembuatan ini boleh dibantu papa mama ya dalam pencarian gambar, dalam proses menjadikan buku, tetapi menempelkan, menghias, dan menulis harus anak-anak sendiri. Kapan mengumpulkannya? Tanggal 31 Mei, hari Senin, akhir bulan. Kumpulkan saja di pos satpam ya. Nanti teacher akan berikan daftarnya yang bisa kalian isi. Nanti kalau papa mama mengirim ke pos satpam bisa tanda tangan di situ. Oh, tugasnya udah sampai. Jangan sampai nanti tugasnya hilang ya. Nanti teacher akan cek di satpam sudah ada kiriman tugas enggak setiap teacher di sekolah. Oke, untuk kelas 1, 2 dan 3. Berikutnya proyek akhir semester buat kelas 4 dan 5, yaitu membuat video klip durasi di bawah 10 menit. Videonya berupa kumpulan gambar-gambar tentang tindakan murah hati, pemaaf, dan sportif. Jumlah gambar masing-masing tema sama, minimal 2. Berikan penjelasan gambar-gambar tersebut bisa melalui mengisi suara atau dengan kalian merekam sendiri secara live video. Wajah kalian terlihat di situ dan membawa gambarnya kalian presentasikan berupa video. Paham ya? Nah, tugas dikumpulkan kapan? 31 Mei sama
di hari Senin, tetapi melalui Edmodo atau melalui WA teacher. Oke, jelas? Ini tugas akhir semester dalam waktu 1 bulan ini, 1 Mei ini. Kalian bisa lakukan, kalian kerjakan. Terima kasih untuk semangat kalian sepanjang hampir 1 tahun bersama teacher melalui kelas online. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, kerjakan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.